adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Meli dan Kak Ebit dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Mars PA. Nah, baik adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 17 ayat 1, 2, dan 3. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu yang sudah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami napas kehidupan. Biarlah di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami mau beribadah dan mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati Kak Meli yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi Kak Meli dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Kak Meli dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kakak mengajak adik-adik untuk membuka Mazmur pembahasan kita pada pagi hari ini itu terambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9 hingga yang ke-16. Nah, kakak akan membacakan buat adik-adik.
Mazmur pasal yang ke-119 ayat 9 hingga yang ke-11 berbunyi demikian. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk perintah-perintah-Mu aku bergembira. Aku hendak merenungkan cita-cita-Mu dan mengamati janji-janji-Mu. Aku akan bergerak dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, adik-adik dipersilakan ikut. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199. Kidung Ceria 199 ayat yang pertama, ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau boleh menyertai kami dalam hidup kami sepanjang malam, sehingga Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari semuanya berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik, sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Nah, semoga adik-adik yang ada di rumah semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, kita patut bersyukur kita kembali bertemu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Meskipun kita ibadahnya online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini mau menceritakan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik pasti sudah sering mendengar cerita-cerita ini, ya kan? Nah, bercerita tentang peristiwa turunnya Roh Kudus seperti dikatakan di dalam pembacaan kita. Nah, di situ pada saat itu banyak orang dari berbagai tempat datang dan berkumpul di Yerusalem. Nah, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pun mereka berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Nah, itu sebagai bentuk kepatuhan murid-murid Tuhan Yesus terhadap perintah Tuhan Yesus yang menyuruh murid-murid untuk tetap tinggal di Yerusalem. Nah, ketika orang banyak ini lagi berkumpul, ketika murid-murid Tuhan Yesus ini juga lagi berkumpul, nah tiba-tiba terjadilah beberapa peristiwa. Nah, seperti di dalam pembacaan kita, mari semuanya perhatikan Alkitabnya. Di ayatnya yang kedua dikatakan di situ, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, kemudian yang kedua, tampak juga kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, peristiwa-peristiwa ini menandakan bahwa Roh Kudus turun atas mereka, turun atas orang-orang yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu, dan juga turun atas murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus ini menandakan juga bahwa kita harus memberitakan Injil. Nah, jadi peristiwa turunnya Roh Kudus juga merupakan peristiwa pekabaran Injil yang harus kita beritakan kepada semua orang. Jadi hari ini di dalam pembacaan kita mau diingatkan juga sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, yang namanya memberitakan firman Tuhan itu tidak selamanya mudah, kan? Pasti ada saja tantangannya, pasti ada saja kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Nah,
Tetapi adik-adik, meskipun di dalam memberitakan firman Tuhan itu kita mengalami kesulitan ataupun kita mengalami tantangan, tetapi kita harus tetap berani. Karena apa? Karena itu tadi, karena kuasa Roh Kudus Tuhan sudah turun atas kita, sehingga kuasa Roh Kudus Tuhan itu akan memampukan kita, memberikan kita keberanian, akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita juga kekuatan untuk terus bersaksi memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk memberitakan firman Tuhan? Nah, jadi memberitakan firman Tuhan itu adik-adik bukan hanya seperti kakak layan ya kan, seperti kakak layan yang menjadi seorang kakak pelayan yang mau khotbah seperti yang kakak lakukan saat ini, bukan seperti itu saja. Atau yang namanya memberitakan firman Tuhan itu kita harus seperti pendeta, harus menjadi pendeta dulu atau harus menjadi majelis dulu baru bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, tidak seperti itu adik-adik. Jadi yang namanya memberitakan firman Tuhan itu adik-adik juga bisa lakukan. Nah, dengan cara seperti apa? Nah, yang pertama adik-adik rajin infak, kan? Nah, terus yang kedua juga adik-adik mau untuk membantu orang tua, mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, tidak berkelahi dengan kakaknya atau dengan adiknya, mau saling membantu antar saudara. Terus juga kita mau untuk membantu teman kita yang mengalami kesulitan atau mengalami kesusahan. Nah, itu adalah contoh-contoh kecil yang boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi tidak harus menjadi kakak pelayan dulu baru mau memberitakan firman Tuhan, atau harus jadi pendeta dulu, harus jadi majelis dulu baru mau memberitakan firman Tuhan. Jadi tidak seperti itu. Dengan kita melakukan contoh-contoh tadi, kita sudah memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai adik-adik layan. Nah, adik-adik, kakak juga punya seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Bezaleel. Nah, Bezaleel ini sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, sehingga dia bisa mengembangkan talenta yang dia punya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Bezaleel memiliki talenta yaitu membuat berbagai macam rancangan dari emas, perak dan juga tembaga. Dia juga bisa mengukir kayu, kan? Biar bisa menjadi suatu karya yang baik, yang indah. Nah, adik-adik mungkin bagi adik-adik atau sebagian orang menjadi seorang pengukir kayu atau membuat rancangan dari emas itu sesuatu hal yang biasa saja, ya kan? Mungkin adik-adik berpikir atau mungkin sebagian orang berpikir yang namanya mengukir kayu itu kan sesuatu pekerjaan yang biasa saja, ya kan? Semua orang juga bisa melakukannya seperti itu. Nah, tetapi Bezaleel di sini dia memiliki talenta itu menjadi seorang pengukir kayu. Dia melakukannya dengan penuh sukacita dan dia juga melakukannya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Nah, di situ poin pentingnya dia melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik juga di rumah, karena kita sudah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, nah ketika kita memiliki talenta, kita juga harus menggunakan talenta yang kita miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ketika kita pandai bernyanyi, ayo mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan baik. Nah, ketika kita punya talenta juga bisa bermain keyboard, ayo mari kita mengikuti pelayanan di gereja, contohnya seperti itu, menjadi pelayan Tuhan. Nah, itu merupakan contoh yang baik. Seperti Bezaleel ini, dia mau mempergunakan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Ketika kuasa Roh Kudus sudah hadir di dalam kehidupan kita, mari kita menggunakan talenta yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu adik-adik, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada adik-adik, karena Roh Kudus sudah turun atas kita, jadi
Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Meskipun kita mengalami kesulitan, kesusahan, mari kita tetap terus untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan mari kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 233. Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari semuanya mengambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami di dalam pemberitaan firman Tuhan yang telah hamba-Mu berikan kepada adik-adik layan. Kiranya apa yang hamba-Mu telah berikan kepada adik-adik layan, mereka boleh pahami dan mereka boleh lakukan di dalam langkah kehidupan mereka untuk tetap setia, untuk tetap berani memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa buat adik-adik layan kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Kiranya Tuhan terus berkati mereka semua, berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan baik dan dengan penuh sukacita. Terus juga berkati di dalam pendidikan mereka, di dalam masa pertumbuhan mereka, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua adik-adik layan kami. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, dan juga kesabaran kepada mereka, agar mereka boleh mendidik dan mengarahkan adik-adik lain kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat adik-adik lain kami ataupun orang tua dari adik lain kami yang mungkin di dalam kelemahan tubuh. Kiranya juga Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesembuhan agar mereka boleh menjalankan aktivitas mereka dengan baik kembali. Tuhan Yesus yang baik, pada saat itu juga kami mau berdoa untuk gerejamu GPB Nunukan, dari pendeta, majelis, dan segenap jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini akan menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka semua. Kiranya Tuhan juga berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, agar mereka semua boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik dan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa buat Kakak Edith yang boleh menjadi pelayan di Burgos pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga terus berkati dia ya Bapa di dalam masa mudanya. Kiranya Tuhan terus berikan kuat dan sehat agar dia boleh menjalankan tugas dan pelayanannya dengan penuh sukacita. Dan apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi cita-citanya ke depan, kiranya Tuhan juga menilik dan memberkati segala pergumulan dan cita-citanya ke depan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya Tuhan juga berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini ke jalan yang Tuhan kehendaki,
agar bangsa dan negara kami ini boleh menjadi bangsa yang damai dan sejahtera. Dan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk keadaan kami pada saat ini yang masih dalam pandemi. Kiranya Tuhan terus berkati kami semua, berikan kami kekuatan kesehatan agar kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan baik, dan kami tetap ini juga memuliakan akan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam melaksanakan pekerjaan kami, dan kiranya Tuhan Engkau segera membuat pandemi ini segera berlalu agar kami semua boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi harapan kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. 3, 2, 1. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Nah, adik-adik, mari kita berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur atas kehadiran-Mu Tuhan. Kami yang anak-anak-Mu tak pernah henti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, sebentar tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan firman-Mu oleh hamba-Mu Kak Meli dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari per hari, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami terhadap sesama kami. Dan juga Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami berdoa persembahan kami, biarlah persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan dapat dipergunakan oleh jemaat-Mu di GPB Nunukan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masih tetap berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 110. Kidung Ceria 110, Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Jadi kita akan berdoa
Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menaikkan puji syukur kepadamu karena Engkau sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal hingga hampir selesainya ya Tuhan. Kiranya ibadah yang boleh kami laksanakan pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hanya Engkau juga terus berkati kami semua agar kami boleh terus Engkau pakai untuk melayani Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi harapan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. You hid